gambaran dalam kehidupan manusia bahwa Allah yang hadir penuh kemuliaan dalam pribadi Yesus. Mari kita bersyukur hari ini dalam pesta ini mengenang kembali siapa Yesus sesungguhnya. Dibuka rahasia. Kalau dulu Yesus berpesan ojo kondo-kondo dengan para murid, tapi sekarang harus diwartakan Yesus itu siapa? Yesus itu Tuhan. Yesus yang hadir. Siapa yang ingin mengenal Allah, mengenal Yesus, karena disitulah kepenuhan seluruh nubuat Nabi dan hukum-hukum Allah dalam pribadi Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi saudara-saudari. Hari ini kita bersama gereja merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya di atas gunung. Dalam bacaan pertama juga ditampakkan peristiwa vision penampakan Nabi Daniel, bagaimana anak manusia melayani di hadapan kemuliaan Allah. Segalanya adalah kebesaran. Malah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Luhur dan Maha Mulia, ketika Yesus menampakkan kemuliaannya di puncak Gunung Tabor, Engkau mengukuhkan misteri iman yang baku dengan kesaksian Nabi Musa dan Nabi Elia. Engkau menyatakan pula pengangkatan umat manusia menjadi putramu. Semoga kami mendengarkan suara putramu yang terkasih, supaya layak menjadi sepewaris dengannya. Demi Kristus putramu yang hidup dan bertahta dan bersatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Ojo kondo-kondo ya. Jangan ceritakan dulu kalau saya mau pindah. Mungkin kata-kata ini juga sering kita dengar ya. Ojo kondo-kondo. Apa yang terjadi? Yesus juga menyampaikan itu. Jangan ceritakan pada siapapun sebelum semuanya terjadi. Saya kira para suster Romo punya ikatan itu. Namanya dengan ketaatan, tidak menceritakan sebelum SK ada di tangan. Itu sudah. Tahu, tetapi harus tutup mulut. Kalau enggak itu namanya nanti menggosip. Jarine sopo. Kita seringkali kalau sudah mengatakan ojo kondo-kondo yo, itu berarti nanti akan tambah meremen, tambah kemana-mana cerita. Tapi ini karena sudah terjadi semua, Yesus di hadapan para murid sudah terjadi di atas Gunung Tabor, maka mari kita lihat apa sesungguhnya Yesus berubah rupa. Karena Yesus sudah bangkit, Yesus sudah mengalami sengsara, penderitaan, dan naik ke surga. Itu baru diceritakan. Maka Injil ini juga menceritakan apa rahasia Yesus. Ini memang berkaitan dengan pertanyaan kemarin. Siapakah aku menurut kamu? Jadi dalam perjalanan tentu para rasul masih terus bertanya di dalam hati. Meskipun Petrus kemarin mengatakan engkaulah anak Allah yang hidup. Tapi bagaimana? Hari ini pewahyuan itu juga mulai diungkap lagi siapa Yesus ini. Maka sangat terbatas saksinya 3 orang
rasul. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ini dalam peristiwa-peristiwa penting, 3 orang ini menjadi saksi mata. Penampakan kemuliaan ini adalah menunjukkan siapa sejatinya pribadi Yesus. Yang mulia, yang tak terpahami oleh pikiran manusia. Maka Yesus adalah pemenuhan dari seluruh hukum Taurat. Maka disitulah Musa hadir sebagai saksi. Yesus sebelum datang sudah diramalkan semua nabi. Maka di sini nubuat nabi terpenuhi dan diwakili oleh Nabi Elia. Saksi itu penting, minimal 2. Ditambah lagi adalah penegasan siapa Yesus itu adalah Bapa sendiri yang bersabda, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Maka dalam konteks perjanjian lama tadi, ya, kitab Daniel menegaskan penampakan anak manusia dan seorang bapa yang kelihatan tua, berjanggut, tetapi penuh dengan kemuliaan. Maka tidak heran para saudara-saudara yang kasih, kalau orang yang mengalami vision itu biasanya adalah penampakan yang menggelapkan mata karena tidak tahan, ya, dipandang mata kemuliaan, warnanya putih, penuh dengan cahaya, menyilaukan. Inilah gambaran dalam kehidupan manusia bahwa Allah yang hadir penuh kemuliaan dalam pribadi Yesus. Mari kita bersyukur hari ini dalam pesta ini mengenang kembali siapa Yesus sesungguhnya. Dibuka rahasia. Kalau dulu Yesus berpesan ojo kondo-kondo dengan para murid, tetapi sekarang harus diwartakan Yesus itu siapa. Yesus itu Tuhan. Yesus yang hadir. Siapa yang ingin mengenal Allah, mengenal Yesus, karena disitulah kepenuhan seluruh nubuat nabi dan hukum-hukum Allah di dalam pribadi Yesus. Tuhan memberkati. Bila Kristus kelak menampakkan diri, kita akan menyerupai Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami telah menyambut santapan surgawi. Semoga kami semakin menjadi serupa dengan Putra-Mu yang sudah Kau tampakkan kemuliaannya dalam peristiwa gemilang di atas Gunung Tabor. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Para saudara-saudara yang kasih, hari ini mungkin melihat perubahan di atas, tidak ada lagi banyak patung, ya. Karena hanya melihat pada peristiwa salib yang menyelamatkan, dan tentu tidak dibuang, patung-patung itu masih punya nilai, maka kami pindahkan ke ruang meditasi di situ, ya, peristiwa pemakaman. Jadi para saudara-saudari, kita tidak membuang patung, tetapi kita menempatkan yang sebenarnya bagaimana supaya kita sejalan dengan iman tradisi gereja. Mari kita bersyukur dan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Berkatalah senantiasa melindungi, menjagai keluarga, komunitas, seluruh aktivitas hidup kita hari ini dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perengkarisi pagi ini sudah selesai. Mari kita hidup dalam damai Tuhan.